warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan, kita panjatkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk hingga hari akhir kelak. Amin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai sombong. Pernahkah kita melihat orang-orang yang sombong? Pernahkah kita berjumpa dengan orang-orang yang sombong? Atau pernahkah kita sendiri yang menjadi orang-orang yang sombong? Apa sih itu sombong? Sombong adalah ketika kita menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada seseorang yang melihat orang lain dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, balik lagi ke bawah dilihatnya, lalu dibandingkan dengan dirinya, dan dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik. Dia merasa bahwa dirinya itu lebih berilmu. Dia merasa bahwa dirinya itu lebih soleh dibandingkan orang lain. Hal ini merupakan bagian dari sombong. Berbicara mengenai sombong, ada banyak sekali kisahnya teman-teman. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada seorang raja, namanya Raja Namrud, merupakan seorang raja yang sangat sombong luar biasa. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala. Semua berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Raja Namrud yang sombong ini ingin membakar Nabi Ibrahim. Lalu kita lihat bagaimana akhir kehidupan dari orang yang sombong ini. Apa yang terjadi padanya? Apa yang mengalahkannya? Raja Namrud yang sombong dikalahkan oleh seekor nyamuk. Seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepalanya melalui telinga. Nyamuk itu berputar-putar di dalam kepalanya sampai dia meninggal. Ya, Raja Namrud meninggal dalam keadaan dikalahkan oleh seekor nyamuk. Seekor nyamuk yang sangat kecil. Begitulah Allah membinasakan orang-orang yang sombong. Atau bisa kita lihat dalam kisah pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada juga seorang raja yang sombong, namanya Raja Fir'aun. Dia menganggap dirinya Tuhan. Dia ingin orang-orang menyembahnya. Lalu bagaimana Allah membinasakan, menghilangkan orang yang sombong ini? Allah tenggelamkan dia di dalam laut bersama bala tentaranya karena kesombongannya. Lihatlah bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang sombong. Selain membinasakan, sifat sombong juga membuat seseorang merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Seharusnya kita berpikir, untuk apa kita sombong? Apa yang harus kita sombongkan? Apa karena kepintaran? Apa karena kekayaan? Jika engkau orang yang berilmu, orang yang pintar, itu semua datangnya dari Allah, bukan dari dirimu sendiri. Allah yang memberikan kepintaran itu. Seandainya engkau orang yang pintar, lalu kemudian tiba-tiba Allah buat engkau kecelakaan, amnesia, hilang semua kepintarannya. Lalu apa lagi yang disombongkan? Apa karena harta? Semua harta yang kita punya, semua harta yang kita dapat, datangnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Jadi apa yang kita sombongkan teman-teman? Allah maha membolak-balikkan keadaan suatu hambanya. Seperti kisah terakhir yang ingin saya ceritakan, ada dua orang. Satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Lalu keduanya berpas-pasan. Ketika berpas-pasan, ahli ibadah memalingkan wajahnya, merasa tidak sudi bertemu dengan ahli maksiat. Lalu ahli maksiat menundukkan kepalanya, merasa malu atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Lalu apa yang terjadi? Allah merahmati ahli maksiat karena rasa malu atas perbuatannya, rasa malu atas dosa-dosa yang dilakukannya.
Kemudian Allah murka terhadap ahli ibadah tersebut karena sombong, karena kesombongannya, merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Seperti dalam Quran surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa kata Allah? Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi itu kata Allah. Kita tidak boleh memalingkan muka karena sombong. Kita tidak boleh berjalan dengan angkuh, dan kita tidak boleh membanggakan diri, meninggi-ninggikan diri. Apa ciri-ciri orang yang sombong? Orang yang sombong terbiasa meninggi-tinggikan dirinya, terbiasa menceritakan, selalu bercerita tentang dirinya. Padahal kalau kita percaya sebuah berlian ketika berlumuran lumpur sekalipun, orang-orang tetap bakalan tahu kalau itu adalah sebuah berlian. Jadi kita tidak perlu meninggi-tinggi, menceritakan tentang diri kita, show up terus tentang diri kita. Kalau kita berlian, kalau kita berharga, orang lain akan menyadarinya. Jadi tidak ada gunanya meninggi atau sombong. Jadi mudah-mudahan semua kisah yang saya ceritakan tadi membuat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin saja saya dan kita semua pernah terjebak di dalam kesombongan, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat. Tapi mudah-mudahan semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pribadi yang tawadhu, menjadi pribadi yang tidak sombong. Dan kalau kita melihat ada orang lain yang sombong, maka doakanlah. Semoga insya Allah akan memberikan hidayah kepadanya dan kepada kita semua. Ada banyak sekali kesombongan demi kesombongan yang terjadi. Semoga dijauhkan dari kita dan keluarga kita. Bisa saja sekarang kita kaya, besok Allah jadikan kita miskin. Bisa saja sekarang kita sehat, besok Allah bisa jadikan kita sakit. Sekarang kita pandai, besok bisa jadi Allah jadikan kita lupa. Itulah kehidupan. Allah menggilirkan semuanya, bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Maka dari itu, dengan kita menjauhi sifat sombong, menanamkan tawadhu di dalam diri kita, semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.